Bayangkan sebuah malam di hutan yang sunyi. Di bawah cahaya bulan, seekor serigala melolong, dan dari balik semak, sebuah bayangan kecil bergerak dengan 4 kaki. Bukan serigala, tapi seorang anak manusia. Kisah seperti ini telah muncul di berbagai budaya selama berabad-abad. Dari India hingga Eropa Timur, dari dongeng hingga laporan ilmiah. Mereka disebut anak serigala, anak manusia yang hidup di antara binatang, tanpa bahasa, tanpa pendidikan, tanpa kontak manusia. Tapi benarkah mereka dibesarkan oleh serigala? Atau semua itu hanyalah legenda yang lahir dari rasa kagum dan ketakutan manusia terhadap alam liar? Hari ini, kita akan menyelami lapisan terdalam dari kisah-kisah ini. Kita akan menelusuri catatan sejarah, menganalisis riset ilmiah, dan memahami teori psikologis di balik perilaku anak liar. Karena di balik kisah mistis tentang anak serigala, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah kemanusiaan adalah sesuatu yang kita warisi atau sesuatu yang harus kita pelajari? Mari kita mulai perjalanan ini, sebuah eksplorasi antara mitos dan sains. Jejak pertama di hutan. Pada tahun 1920, di Bengal, India, seorang pendeta bernama Joseph Amrito Lal Singh mengklaim menemukan 2 anak perempuan di sarang serigala. Mereka dinamai Amala dan Kamala. Kisah ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Surat kabar Eropa menulisnya dengan penuh sensasi. Anak serigala India ditemukan hidup di alam liar. Menurut laporan, kedua anak itu berjalan dengan 4 kaki, menolak makanan manusia, dan melolong saat malam tiba. Namun ketika para ilmuwan modern meneliti kembali catatan Singh, mereka menemukan kejanggalan besar. Banyak deskripsinya tak sesuai dengan bukti lapangan. Beberapa peneliti berpendapat, Singh mungkin telah melebih-lebihkan kisahnya demi menarik perhatian dan dana penelitian. Meski begitu, fenomena anak liar bukan hanya terjadi di India. Catatan serupa juga muncul di Prancis pada abad ke-18. Tentang seorang anak bernama Victor dari Aveyron. Victor ditemukan hidup sendirian di hutan selama bertahun-tahun. Ketika dibawa ke kota, ia tak bisa bicara, tak mengenali wajah manusia, dan tampak lebih mirip hewan daripada manusia. Kasus Victor memicu gelombang riset besar dalam dunia psikologi. Apakah perilaku manusia terbentuk oleh alam atau oleh lingkungan sosialnya? Dari sinilah konsep tentang anak liar berubah. Bukan lagi sekadar legenda, tapi menjadi objek penelitian ilmiah yang serius. Kisah Amala, Kamala, dan Victor membuka bab pertama dari pertanyaan besar. Jika manusia kehilangan dunia sosialnya, apa yang tersisa dari dirinya? Riset awal tentang anak liar. Ketika kisah Victor dari Aveyron mencuat di Eropa, para ilmuwan mulai menaruh perhatian serius terhadap fenomena anak liar. Pada awal abad ke-19, dunia sains mulai menganggap kasus seperti ini sebagai kunci untuk memahami hakikat manusia. Salah satu tokoh paling penting dalam penelitian ini adalah Jean-Marc Gaspard Itard, seorang dokter muda di Paris yang memutuskan untuk mendidik Victor secara sistematis. Itard percaya bahwa melalui pendidikan dan kasih sayang, Victor bisa dikembalikan menjadi manusia sosial yang utuh. Ia mencatat eksperimen pendidikannya dengan sangat rinci, seperti seorang ilmuwan yang mengamati spesimen hidup. Namun setelah bertahun-tahun, hasilnya mengecewakan. Victor belajar mengenali beberapa kata, tapi tak pernah bisa berbicara dengan lancar. Ia menunjukkan emosi, tapi tak pernah benar-benar memahami maknanya. Kegagalan Itard bukan hanya soal metode, tetapi juga membuka fakta penting. Manusia tidak bisa sepenuhnya membangun identitasnya tanpa lingkungan sosial sejak dini. Dari sinilah muncul konsep penting dalam psikologi perkembangan, critical period, masa emas di mana otak manusia menyerap bahasa dan hubungan sosial secara intens. Jika masa ini terlewat, sebagian kemampuan itu bisa hilang selamanya. Riset ini kemudian menjadi dasar bagi teori-teori modern seperti social learning theory dan attachment theory.
Para ilmuwan menyadari bahwa kasih sayang bukan sekadar perasaan, melainkan kebutuhan biologis yang membentuk struktur otak sosial manusia. Namun para peneliti juga mulai bertanya, apakah semua kasus anak liar memang akibat keterasingan alami, atau sebagian besar hanyalah akibat penelantaran manusia? Dalam banyak kasus modern seperti Jenny di California tahun 1970-an, anak-anak tidak dibesarkan oleh hewan, melainkan dikurung dan diabaikan oleh manusia. Efeknya serupa, hilangnya bahasa, empati, dan kontrol emosi. Fenomena ini memaksa dunia ilmiah untuk mengakui, anak liar bukan hanya produk alam liar, tapi juga cermin dari kegagalan peradaban manusia sendiri. Evolusi dan identitas sosial manusia. Selama jutaan tahun, manusia berevolusi bukan hanya melalui kekuatan fisik, tetapi melalui kemampuan berinteraksi. Kolaborasi adalah bentuk adaptasi tertinggi spesies kita. Otak manusia modern berkembang bukan hanya untuk bertahan hidup di alam, tapi untuk memahami niat, emosi, dan bahasa orang lain. Inilah yang disebut ilmuwan sebagai social brain hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa ukuran dan kompleksitas otak manusia berkembang seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok sosial. Semakin besar komunitas, semakin rumit pula otak yang dibutuhkan untuk memahami hubungan di dalamnya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial secara biologis. Terputus dari hubungan sosial, sistem biologis kita mulai kehilangan arah. Penelitian modern menunjukkan bahwa kesepian ekstrem memicu reaksi stres di otak yang sama kuatnya dengan rasa sakit fisik. Bagi manusia, keterasingan bukan sekadar kondisi emosional, tetapi ancaman fisiologis. Inilah sebabnya mengapa kasus anak liar menjadi menarik. Ia memperlihatkan apa yang terjadi ketika sistem sosial manusia dihapus sepenuhnya dari masa pertumbuhan. Tanpa interaksi sosial, anak kehilangan scaffolding mental yang membentuk empati dan kesadaran diri. Ia bertahan hidup secara naluriah, tapi kehilangan kompleksitas kognitif yang membedakan manusia dari hewan. Para ahli antropologi menyebut kondisi ini sebagai de-evolutional regression. Sebuah kemunduran sementara di mana manusia kembali ke pola perilaku prasejarah untuk bertahan. Namun menariknya, adaptasi semacam itu tidak sepenuhnya negatif. Ia menunjukkan bahwa manusia memiliki fleksibilitas ekstrem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan apapun, bahkan tanpa bimbingan sosial. Fenomena ini menjadi dasar penting bagi teori perilaku modern, bahwa dalam kondisi ekstrem, manusia akan beradaptasi bukan berdasarkan moral atau budaya, tetapi berdasarkan mekanisme biologis yang paling efisien untuk mengurangi ketegangan dan stres. Psikologi anak liar dan critical period. Salah satu pertanyaan terbesar dalam studi tentang anak liar adalah, mengapa mereka sulit kembali menjadi manusia seperti semula, bahkan setelah diselamatkan? Jawabannya ditemukan dalam ilmu psikologi perkembangan, terutama melalui konsep yang disebut critical period. Masa emas di mana otak manusia membentuk kemampuan sosial dan bahasa. Selama masa ini, setiap suara, ekspresi, dan sentuhan membangun jalur komunikasi dalam otak. Jika stimulasi sosial tidak hadir, jaringan itu gagal terbentuk secara permanen. Anak liar seperti Victor atau Jenny menunjukkan pola serupa. Mereka mampu meniru, tapi tak bisa benar-benar memahami. Mereka belajar menyalin kata, tetapi kehilangan makna sosial di balik bahasa itu. Bahasa pada dasarnya bukan sekadar alat bicara, ia adalah struktur pikiran. Tanpa bahasa, pikiran kehilangan bentuk kompleksnya. Penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa area Broca dan Wernicke, dua pusat utama bahasa di otak, memiliki jendela waktu aktif yang terbatas. Setelah masa ini berlalu, kemampuan untuk mempelajari bahasa alami menurun drastis. Dalam kondisi ekstrim seperti yang dialami anak liar, otak mengalihkan fokusnya dari social cognition menjadi survival cognition. Dari memahami manusia menjadi memahami lingkungan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi bahasa,
tetapi juga empati, kasih sayang, dan rasa takut. Emosi menjadi instinktif, bukan reflektif. Menariknya, psikolog menemukan bahwa dalam beberapa kasus, anak liar bisa membentuk hubungan emosional dengan hewan yang hidup bersamanya. Ini menunjukkan bahwa otak tetap berusaha mencari koneksi sosial, hanya saja dengan objek yang tersedia. Fenomena ini memperkuat satu ide penting, bahwa kebutuhan untuk berhubungan, to belong, adalah bagian biologis dari otak manusia. Ia bukan hasil budaya, melainkan fondasi eksistensi kita sebagai makhluk sosial. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan baru yang lebih dalam. Jika perilaku anak liar adalah bentuk adaptasi, apakah ada mekanisme ilmiah yang menjelaskan mengapa mereka bertindak demikian untuk bertahan? Adaptasi biologis dan teori bertahan hidup pada anak liar. Ketika seorang anak kehilangan lingkungan sosial, tubuh dan otaknya tidak berhenti berfungsi, mereka beradaptasi. Adaptasi ini adalah hasil jutaan tahun evolusi manusia yang belajar bertahan di kondisi apapun. Adaptasi bukan hanya tentang makanan atau suhu, tetapi juga tentang stabilitas psikologis. Otak manusia, ketika kehilangan kontak sosial, mulai menciptakan cara baru untuk mengatur ketegangan internalnya. Dalam kasus anak liar, perubahan ini tampak jelas. Mereka mengembangkan insting tajam terhadap suara, bau, dan gerakan, seolah mengganti kehilangan sosial dengan peningkatan sensorik. Sebuah studi perilaku menunjukkan bahwa otak yang tumbuh di lingkungan tanpa manusia cenderung memperkuat jalur motorik dan sensorik, sementara jalur sosial dan bahasa melemah. Inilah alasan mengapa anak liar tampak seperti lebih dekat dengan hewan. Mereka bukan meniru dalam arti kognitif, melainkan beradaptasi secara fisiologis agar tetap selaras dengan ritme lingkungannya. Adaptasi semacam ini bukan bentuk kemunduran, melainkan mekanisme penyelamatan diri. Otak manusia memprioritaskan keseimbangan emosional dibandingkan kompleksitas sosial ketika berada di bawah tekanan ekstrem. Beberapa ahli biologi perilaku bahkan menyebutnya sebagai regressive resilience, ketahanan yang muncul bukan dari kemajuan, tapi dari kemunduran terkontrol menuju bentuk dasar kehidupan. Menariknya, mekanisme ini tak hanya terjadi pada manusia. Dalam eksperimen terhadap mamalia sosial seperti simpanse dan lumba-lumba, peneliti menemukan bahwa individu yang terisolasi menunjukkan pola perilaku serupa, imitasi, pengulangan, dan penyesuaian naluriah terhadap kelompok hewan lain. Fenomena ini menunjukkan satu prinsip universal. Semua makhluk sosial memiliki dorongan alami untuk menekan ketegangan batin melalui koneksi, bahkan jika koneksi itu terbentuk dengan spesies lain. Dan disinilah penelitian mulai menemukan arah baru. Para psikolog dan ahli perilaku menyadari bahwa kunci memahami perilaku anak liar mungkin terletak pada teori lama tentang perilaku manusia, teori pereda ketegangan. Teori pereda ketegangan, sains di balik perilaku anak liar. Dalam psikologi klasik, ada satu teori yang mencoba menjelaskan mengapa makhluk hidup berperilaku seperti yang mereka lakukan. Bukan berdasarkan moral, tapi berdasarkan kebutuhan untuk menurunkan ketegangan internal. Teori ini dikenal sebagai Tension Reduction Theory, pertama kali diperkenalkan untuk menjelaskan perilaku adiktif dan impulsif. Namun seiring waktu, teori ini berkembang menjadi model yang lebih luas tentang bagaimana organisme beradaptasi terhadap stres lingkungan. Menurut teori ini, setiap tindakan, makan, berbicara, bahkan meniru, pada dasarnya adalah respons terhadap tension, atau tekanan emosional dan biologis. Pada anak liar, kehilangan koneksi sosial menimbulkan tekanan yang luar biasa. Tanpa manusia lain untuk memberikan kenyamanan dan keteraturan, mereka mencari cara baru untuk menurunkan ketegangan itu. Meniru hewan di sekitarnya bukanlah sekadar perilaku aneh, melainkan strategi biologis untuk mencapai keseimbangan emosional. Dalam konteks ini, imitasi menjadi mekanisme pereda stres.
Ilmuwan perilaku modern mendukung gagasan ini dengan riset terhadap sistem saraf limbik. Ketika individu meniru perilaku lingkungan sekitarnya, tubuh melepaskan dopamin dan endorfin, dua hormon yang menurunkan kadar kortisol, hormon utama penyebab stres. Dengan kata lain, meniru serigala bukan hanya bentuk adaptasi sosial, tapi juga terapi biologis. Tubuh anak liar menemukan jalan sendiri untuk menenangkan sistem sarafnya. Fenomena ini bahkan terlihat pada manusia modern. Ketika kita meniru perilaku orang lain, seperti tertawa, bersama, menari, atau bernyanyi, kita sebenarnya sedang menurunkan ketegangan internal secara kolektif. Mekanisme universal ini dikenal sebagai social mirroring, bagian penting dari empati dan komunikasi. Pada anak liar, sistem yang sama bekerja secara primitif, meniru hewan alih-alih manusia. Jadi, teori pereda ketegangan bukan hanya menjelaskan perilaku anak liar, tetapi juga membuka jendela pada hakikat terdalam manusia. Bahwa kita semua mencari cara untuk menenangkan diri di tengah kekacauan dunia. Dengan perspektif ini, apa yang dulu dianggap aneh dan tragis, kini terlihat sebagai refleksi dari kecerdasan adaptif. Bahkan di titik terendah peradaban, otak manusia masih mencari kedamaian melalui cara paling sederhana, koneksi dan imitasi. Dari naluri ke kesadaran, evolusi perilaku sosial. Ketika manusia pertama kali berinteraksi dalam kelompok kecil, perilaku sosial tidak lahir dari kasih sayang, melainkan dari kebutuhan untuk menekan ketegangan dan bertahan hidup bersama. Dalam konteks evolusi, empati dan kerjasama bukanlah keajaiban moral, tetapi hasil samping dari sistem biologis yang belajar bahwa kebersamaan menurunkan stres dan meningkatkan peluang hidup. Seiring waktu, mekanisme ini membentuk dasar perilaku sosial. Setiap kali kita membantu orang lain atau tersenyum kepada sesama, otak kita melepaskan zat kimia yang sama, dopamin dan oksitosin, yang dulu digunakan untuk bertahan di alam liar. Dari sinilah muncul protoempati, bentuk awal empati yang masih bercampur dengan insting bertahan hidup. Manusia belajar bahwa memahami emosi orang lain berarti menghindari konflik dan menjaga harmoni kelompok. Seiring kompleksitas sosial meningkat, sistem ini berkembang menjadi empati sejati. Perasaan bukan lagi sekadar refleks, melainkan kesadaran moral yang tumbuh dari interaksi terus-menerus. Menariknya, ketika anak liar kehilangan lingkungan sosial itu, perkembangan empati juga terhenti. Mereka kembali pada pola dasar, naluri murni tanpa kesadaran sosial. Hal ini menunjukkan bahwa empati bukan warisan genetik utuh, tetapi hasil pembelajaran yang membutuhkan konteks sosial. Ia tumbuh dari interaksi, bukan dari isolasi. Dengan demikian, perilaku anak liar memberi kita gambaran ekstrim tentang bagaimana otak manusia bekerja dari dasar biologis menuju kompleksitas kesadaran. Ia adalah jendela evolusi terbalik, perjalanan kembali ke asal, dan melalui lensa teori pereda ketegangan, proses ini tampak lebih masuk akal. Manusia menurunkan stres bukan hanya dengan bertahan, tapi dengan terhubung. Dari rasa takut lahirlah kerjasama, dari kebutuhan lahirlah moralitas. Pada akhirnya, setiap tindakan sosial kita hari ini, dari menolong orang asing hingga sekadar berbagi senyum, adalah gema halus dari mekanisme kuno yang sama. Dorongan biologis untuk menenangkan diri lewat kebersamaan. Refleksi neuropsikologis, apa yang membuat kita manusia? Setiap kali kita bertanya apa yang membedakan manusia dari hewan, jawaban yang muncul selalu bergeser. Dulu karena bahasa, lalu karena moralitas, lalu karena kesadaran diri. Tapi di bawah semua itu, ada satu hal yang tak berubah. Kemampuan untuk merasakan dan mengelola ketegangan batin. Manusia bukan sekadar makhluk berpikir. Kita adalah makhluk yang mencari keseimbangan di antara rasa takut dan rasa ingin tahu, antara insting dan refleksi. Anak liar menunjukkan bahwa tanpa konteks sosial, kesadaran manusia tak sepenuhnya berkembang. Otak kita adalah organ yang tumbuh dari interaksi,
bukan hanya dari nutrisi. Dalam studi neuropsikologi ditemukan bahwa mirror neurons, sel otak yang aktif ketika kita melakukan atau menyaksikan tindakan tertentu, memainkan peran penting dalam empati dan pembelajaran sosial. Sistem ini menjadi pondasi bagi konsep diri. Kita belajar siapa kita dengan melihat siapa orang lain. Tanpa cermin sosial, identitas menjadi kabur dan dunia terasa seperti gema tanpa makna. Anak liar dengan segala keterbatasannya memberi kita pelajaran tentang rapuhnya kesadaran manusia. Kesadaran bukanlah hadiah lahiriah, melainkan proses yang harus ditempa oleh pengalaman bersama. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa otak manusia memiliki plasticity luar biasa, kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Namun, tanpa stimulasi sosial, potensi itu menjadi diam. Disinilah muncul pertanyaan mendalam. Apakah kemanusiaan kita bergantung pada dunia luar? Ataukah ia adalah sesuatu yang tetap, bahkan di tengah kesunyian ekstrem? Beberapa filsuf modern seperti Thomas Metzinger dan Patricia Churchland berpendapat bahwa diri hanyalah model internal yang diciptakan otak untuk menenangkan diri dari kekacauan realitas. Jika benar demikian, maka anak liar adalah bukti paling murni dari manusia tanpa model itu. Manusia sebelum kesadaran dibentuk oleh kata, budaya, dan bahasa. Ia bukan sekadar anak yang kehilangan dunia, tapi manusia yang belum sempat menciptakan dunianya sendiri. Kisah nyata versus mitologi, antara fakta, fiksi, dan imajinasi ilmiah. Selama berabad-abad, cerita tentang anak serigala muncul di hampir setiap budaya, dari hutan India hingga Eropa Timur. Tetapi apakah semua kisah itu benar-benar terjadi, atau hanya cermin ketakutan dan imajinasi manusia tentang kesepian ekstrim? Salah satu kisah paling terkenal datang dari India. Amala dan Kamala, dua gadis yang konon ditemukan hidup di antara kawanan serigala pada tahun 1920-an. Mereka berjalan dengan tangan dan kaki, menggonggong dan menolak makanan manusia. Namun riset sejarah modern menunjukkan kejanggalan dalam catatan aslinya. Dokumen yang ditulis oleh misionaris Joseph Singh banyak mengandung deskripsi yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kedua anak tersebut mungkin memiliki kondisi neurologis seperti autisme atau sindrom keterlambatan perkembangan yang kemudian disalahartikan sebagai perilaku liar. Fenomena serupa juga muncul di Prancis, Inggris, dan Rusia. Dalam banyak kasus, anak liar ternyata adalah korban isolasi sosial ekstrem, bukan benar-benar dibesarkan oleh hewan. Meskipun begitu, mitos ini terus hidup. Mengapa? Karena ia menyentuh lapisan terdalam dalam kesadaran manusia. Rasa ingin tahu tentang batas antara manusia dan alam, antara budaya dan insting. Dalam antropologi budaya, kisah anak serigala sering digunakan sebagai metafora. Bukan untuk menggambarkan realitas, tapi untuk memaknai ulang apa itu kemanusiaan. Bagi masyarakat kuno, anak serigala adalah peringatan. Tanpa komunitas, manusia akan kehilangan jati diri. Sedangkan bagi sains modern, ia adalah eksperimen alami, jendela ekstrem untuk memahami pentingnya interaksi sosial terhadap perkembangan otak. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah kuat yang mendukung gagasan bahwa manusia bisa sepenuhnya diasuh oleh serigala dan bertahan dalam jangka panjang. Namun ide itu tetap hidup karena ia memuaskan kebutuhan emosional. Kita akan cerita tentang kehilangan dan penemuan diri. Jadi, di antara fakta dan mitos, kisah anak serigala bukan sekadar legenda, ia adalah cermin evolusi mental kita. Cara otak manusia menafsirkan makna di tengah misteri yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh data. Antara alam dan akal, makna sejati dari kisah anak serigala. Pada akhirnya, kisah Wolfchild bukanlah tentang hewan atau manusia. Ia adalah kisah tentang batas, antara naluri dan nalar, antara kesunyian dan kebersamaan. Ketika anak itu menatap dunia tanpa bahasa,
Ia sebenarnya sedang menatap refleksi terdalam dari spesies kita sendiri. Pertanyaan yang tak pernah selesai. Siapa kita tanpa dunia yang membentuk kita? Dalam pandangan sains, manusia adalah hasil dari interaksi. Tidak ada aku tanpa kita. Otak manusia dibangun bukan untuk kesendirian, melainkan untuk dialog, resonansi, dan hubungan. Kisah anak liar menjadi cermin yang pahit, karena ia memperlihatkan apa yang terjadi ketika tali sosial itu diputus. Ia menunjukkan bahwa kesadaran, bahasa, dan empati bukan bawaan lahir, tapi hasil dari kebersamaan yang terjalin sejak hari pertama kehidupan. Namun di sisi lain, ada keindahan tersembunyi dalam tragedi itu. Karena di balik semua keterasingan, manusia tetap beradaptasi, tetap bertahan, dan tetap mencari cara untuk menenangkan diri. Teori pereda ketegangan memberi kita pemahaman bahwa setiap makhluk hidup, manusia maupun hewan, berjuang dengan cara yang sama. Mengubah ketakutan menjadi keseimbangan, rasa sakit menjadi keteraturan. Dan mungkin itulah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Bukan kecerdasan, bukan bahasa, tapi kemampuan untuk menemukan kedamaian, bahkan di tengah kekacauan. Kisah anak serigala mengingatkan kita bahwa sains bukan hanya tentang data dan bukti, tapi juga tentang empati, tentang memahami apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan dunia sosialnya, namun tetap berjuang untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dalam dunia modern yang serba terhubung, namun sering terasa kosong, kita semua mungkin sedikit seperti anak serigala, mencari arti, mencari suara, mencari tempat di tengah hiruk-pikuk eksistensi. Dan ketika kita saling memahami, ketika satu empati kecil menurunkan satu ketegangan di antara kita, disitulah sains bertemu dengan kemanusiaan. Disitulah akhirnya manusia menemukan rumahnya lagi.